Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, pada pertemuan sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji kitab atau buku yang bisa menjadi bekal untuk kita memilih pasangan hidup sesuai konsep Islam, cara bagaimana mengungkapkan perasaan kepadanya, dan bagaimana kita juga bisa mengetahui cara menyelenggarakan pesta pernikahan yang sesuai konsep Islam. Kita bisa merealisasikan walimah Islami. Mudahnya, buku yang akan kita kaji yang berjudul Saatnya Untuk Menikah ini akan memandu kita mengetahui bagaimana cara memilih jodoh sesuai konsep Islam dan menyelenggarakan pesta pernikahan sesuai konsep Islam. Karena di buku ini mengandung dua bab yang menjadi pembahasan utama dalam buku ini. Yang pertama, bab pertama tentang rute menjemput jodoh atau cara mencari jodoh sesuai Islam. Yang kedua, pesta pernikahan Islami atau konsep walimah Islami. Bagi para pemirsa yang belum memiliki buku ini, silakan bisa membelinya di toko-toko buku Islam, insyaallah sudah tersedia. Atau untuk memudahkan, silakan bisa memesannya melalui online, ya. Bisa mungkin mengetik di Google atau mungkin di Facebook atau mungkin di Instagram, ketik judul bukunya saja cukup, insyaallah akan muncul toko-toko atau pihak-pihak yang menjual buku tersebut. Atau bagi yang sedang kendala tidak memiliki dana untuk membelinya, sebetulnya harganya tidak mahal, insyaallah hanya Rp16.000 kalau tidak salah ya. Tapi kalau memang bagi pemirsa yang tidak memiliki dana yang cukup untuk saat ini memiliki buku atau membeli buku ini, silakan bisa melihat materi yang akan dikaji di website ikhwah.com dengan judul artikel Rute Menjemput Jodoh. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan pertama. Kita masuk ke bab pertama tentang khitbah atau meminang. Di sini mencakup semua proses dari awal, dari pengenalan, pengutaraan, dan sampai kepada peminangan. Baik, dalam pembahasan bab pertama tentang khitbah atau meminang, ada bagian pertama dalam pembahasan ini yaitu kita boleh memandangnya. Di sini sifatnya umum. Bagi pihak laki-laki boleh memandang wanita dan wanita boleh memandang laki-laki. Dan para ulama menyatakan bahwa di antara keadaan yang menjadikan seseorang boleh melihat sosok yang sebetulnya semula haram untuk dia, tapi pada keadaan semisal ini dia menjadi halal untuk melihatnya, yaitu ketika kita akan menikahi atau menerima pinangan seseorang yang akan menjadi pasangan hidup kita. Dalam prosesnya kita boleh memandangnya untuk memastikan adakah bagian di antara anggota tubuhnya membuat kita tertarik kepadanya. Karena di sini di antara bagian syariat yang menuntut kita untuk bisa memastikan pasangan hidup kita sesuai yang kita harapkan. Baik.
Segala puji milik Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga Allah tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan kemudahan dari Allah buku ini bisa terbit. Maka saya mengawali pembahasan di buku ini. Di bab pertama ini berawal dari melihat di zaman ini banyak manusia yang mulai perlahan cuek, tidak peduli dengan ilmu agama. Merasa seolah hidup yang dialami saat ini cukup dilalui sesuai harapan tanpa adanya bimbingan dari Islam. Kita ini terkadang terlalu realistis. Hidup itu bebas. Hidup itu sesuka kita. Hidup kita. Padahal kita terkadang pernah berpikir bahwa ketika kita berada di suatu organisasi, dan organisasi ini ingin mencapai suatu tujuan, ingin merealisasikan rencananya. Dan ini berlaku juga bukan hanya untuk organisasi, semua kelompok, apapun istilahnya, untuk memudahkan dia mengkoordinir semua anggotanya, maka harus dibuat peraturan, syarat dan ketentuan yang berlaku. Tujuannya apa? Untuk membimbing semua anggota yang ada di dalam organisasi atau kelompok tersebut bisa tertib, bisa menjaga batasan-batasan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Tapi sebaliknya, jika organisasi tanpa adanya aturan, tanpa adanya syarat dan ketentuan, apakah bisa tertib? Apakah bisa mencapai tujuan secara bersama-sama? Jawabnya tidak bisa. Suatu perusahaan, instansi, apakah akan bisa menjalankan suatu produksi kegiatan perusahaan tersebut tanpa adanya peraturan yang mengikat para anggota karyawannya? Jawabnya akan bisa jika dengan syarat dan ketentuan. Akan bisa jika adanya peraturan yang mengikat. Tapi tanpa adanya peraturan yang mengikat, tanpa adanya syarat dan ketentuan yang berlaku, perusahaan atau instansi tersebut akan bubar. Jangankan instansi dah, kita saja di sekolahan. Ada peraturan kan, masuk jam sekian, pulang jam sekian, pelajaran pertama jam sekian, kemudian dilanjut pelajaran selanjutnya, kemudian istirahat, kemudian masuk sekian menit, kemudian belajar lagi. Ya. Kemudian di waktu sholat duhur, kita lanjut belajar sampai waktu pulang. Ada aturan main kan? Ada aturan yang membatasi gerak-gerik kita. Tujuannya apa? Agar tertib. Agar tujuan yang kita capai bisa terrealisasi. Itu untuk urusan dunia yang skalanya tidak besar, skalanya sangat kecil. Apalagi untuk melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan akhirat. Dan mencakup semua dunia dan akhirat, yaitu dengan agama Islam. Coba kita berpikir. Orang yang hidupnya tertata saja, yang teratur oleh peraturan, terkadang belok, apalagi yang bebas, bisa kebablas. Terkadang kita berpikir, ya sudahlah, yang penting saya pernah belajar ilmu agama ketika SD dulu, ketika di MD dulu, gitu kan. Tidak demikian. Ya, untuk mencapai sesuatu yang besar dibutuhkan bekal yang besar. Maka berdasarkan fenomena semisal itu merupakan fenomena yang membuat hati kita sedih, khususnya yang saya rasakan ketika melihat banyak yang muda-mudi, remaja, orang-orang dewasa, orang-orang tua yang ingin menikah tanpa adanya ilmu yang membimbingnya. Seolah-olah pernikahan yang menyetirnya adalah uang, yang menyetirnya adalah gaya hidup, yang menyetirnya adalah tren, tidak mempedulikan agama.
Sehingga dampaknya bukan hanya kehidupan sehari-harinya, proses pernikahannya pun akan lebih banyak melakukan kesalahan daripada kebenaran. Akan lebih banyak melakukan sesuatu perkara yang melanggar syariat dibandingkan sesuatu perkara yang sesuai syariat. Nasallallahu taufiq wal sadad. Karena di antara tujuan menikah adalah untuk menghalalkan seseorang yang semula haram untuk kita. Di samping itu, mereka pun ingin memiliki keluarga yang diridhoi, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan nantinya feedbacknya akan menjadi keluarga yang sakinah, penuh dengan ketenangan, mawaddah, penuh rasa cinta dan rahmah, penuh kasih sayang. Coba para pemirsa perhatikan bahwa ketika kita selalu mendoakan semoga keluarganya menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah, bahkan ketika kita ingin menikah, kita pasti berharap semoga keluarga kita sakinah, mawaddah dan rahmah, bukan samawa. Tapi sekarang sudah sesuai belum dengan ungkapan kita semoga rencana kita untuk camping pekan depan terrealisasi? Apa yang kita lakukan? Kita persiapan, kita jaga fisik, kemudian kita mempersiapkan perbekalan, kemudian kita mempersiapkan perlengkapan dan peralatan. Karena main camping itu tidak hanya butuh baju santai, bukan hanya butuh jaket, tapi butuh peralatan lainnya, butuh kemahnya, butuh senter, butuh peralatan masak di sana dan semisalnya. Ya. Sehingga dengan ada waktunya 1 pekan ini, persiapan yang dibutuhkan sudah bisa dikondisikan sehingga ketika tiba hari H semuanya sudah siap sehingga tujuan untuk camping di pekan depan bisa terrealisasi. Nah, sekarang ketika kita ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedangkan pernikahan kita mungkin akan terjadi beberapa tahun yang akan datang, atau mungkin beberapa bulan yang akan datang, atau bahkan beberapa pekan yang akan datang. Lalu persiapan apa yang sudah kita lakukan, kita kumpulkan, kita miliki untuk merealisasikan harapan kita untuk mendapatkan, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa saja persiapannya? Maka semoga penjelasan yang ada di buku ini bisa menjadi sebab, menjadi bekal untuk kita memulai rumah tangga yang sesuai konsep Islam. Bagi yang sudah menikah, tidak ada kata terlambat. Bisa ada beberapa poin yang mungkin bisa diperbaiki, yang bisa diambil faedahnya dari buku ini, insya Allah. Maka, sekali lagi, pertanyaan untuk kita. Sudahkah kita mengetahui cara untuk memiliki keluarga yang diridhoi oleh Allah? Mudah-mudahan ya, melalui buku ini kita bisa menemukan jawabannya. Maka kita lanjutkan. Dalam suatu perjalanan, kita harus mengikuti rute, denah jalan yang benar, agar kita bisa sampai ke tujuan, tidak nyasar. Karena jika rute yang kita ikuti itu salah, maka kita akan tersesat dan tidak akan sampai ke tujuan. Ya, kita saja mungkin dulu atau kemarin pernah mengalami sesat di jalan. Disebabkan karena kita tidak tahu arena atau denah yang kita akan tuju. Apalagi ketika kita menempuh suatu perjalanan yang di situ adalah daerahnya orang lain, bukan daerah kita sendiri. Ya, seperti yang pernah saya alami pekan kemarin, karena saya berdomisili di Cirebon. Ketika kami safar ke daerah Jawa Tengah, kami melewati Brebes, kami melewati Tegal, kami juga melewati Pemalang. Saya merasa asing, sehingga saya butuh rute, saya butuh denah yang bisa menghantarkan saya ke tujuan yang diharapkan. Ya, segitu sudah adanya rute, kita menggunakan Google Maps. Qadarullah ma syaa fa'al. Karena kami nggak paham
apakah rute ini sesuai ataukah tidak. Bahkan terkadang rute yang kita tuju ketika kita terapkan di jalanan, kita terapkan di daerah setempat yang kita mungkin mengikuti rute tersebut, terkadang kita menemukan jalan-jalan bercabang. Ya, dulu pernah bahkan waktu itu kami ketika masuk ke daerah Pemalang, denah itu mengarah ke sini, gitu kan. Tapi kami lurus. Nah, sebetulnya jalan yang kami tempuh memang tidak sesuai dengan denah, tidak sesuai dengan rute dari Google Maps. Tapi ketika kami lurus, itu akan sama-sama ketemu di satu titik tapi agak jauh. Bayangkan, segitu sudah ada rute, tapi terkadang kita terkecoh. Terkadang kita salah ambil jalan. Karena mungkin kurang fokus atau kurang paham tentang denah yang dituju dalam Google Maps. Itu adalah lingkup dunia. Apalagi ini lingkup kehidupan yang akan bukan hanya membawa diri kita. Membawa diri kita, pasangan hidup kita, dan anak keturunan kita nantinya. Bukankah di antara tujuan kita dalam masuk surga bukan hanya sendiri, tapi bersama keluarga. Maka sebab itu, ya, di sini dalam menempuh suatu pernikahan yang Islami, butuh adanya rute yang bisa menuntun kita ke tujuan tersebut. Dengan rute ini kita tahu mana jalan yang harus kita ambil, mana jalan yang harus kita tinggalkan. Dan jalan-jalan ini banyak. Ada kalanya perkara ini adalah perkara yang wajib, ada perkara yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh. Di sini ada yang harus kita ambil dan harus diutamakan, ada yang menjadi pilihan keutamaan, ada yang memang terserah mau diambil atau tidak, bebas, ada yang memang sebaiknya ditinggalkan, bahkan ada yang sebaiknya seharusnya ditinggalkan. Kita butuh rute di setiap perjalanan hidup kita agar tidak tersesat. Di antara rute yang harus ditempuh oleh setiap muslim dan muslimah untuk menjemput jodoh atau menikah yang sesuai syariat Islam adalah mengungkapkan rasa ketertarikan kepada seorang wanita dengan cara meminangnya atau khitbah. Di sini menjadi objeknya adalah seorang laki-laki yang sedang menempuh perjalanan mencari jodoh. Langkah pertama, rute pertama, daerah pertama yang harus dilalui adalah tahapannya dia mengungkapkan, mengutarakan perasaannya tentang ketertarikannya kepada seorang wanita yang akan mungkin bahasa sederhananya dia membuat dia takjub, dia tertarik, dia terpesona. Maka caranya adalah mengungkapkan perasaan tersebut bukan dengan gombalan, tapi dengan meminangnya dan akan dinikahinya. Tapi bukan semata-mata saya tertarik dengan si fulana, lalu saya sampaikan saya tertarik dengan Anda, saya mau menikahi Anda. Sebaiknya kita tidak memahami demikian, karena nanti ada proses yang akan menjelaskan rute pertama tersebut. Ya, jadi tahapan pertama adalah mengungkapkan rasa ketertarikan kepada seorang wanita dengan cara meminangnya atau khitbah. Ya, di sini berbeda ya. Ini kita sudah masuk ranah mengungkapkan perasaan untuk meminang. Jadi tidak sama dengan apa? Nembak. Kalau anak-anak muda sekarang tuh kalau suka sama perempuan ditembak ya. Saya suka sama kamu, kamu nggak jadi pacar aku, gitu kan? Ini bukan demikian. Ranah pembahasan kita bukan di bidang itu, bukan ya, bukan di ranah itu. Itu tidak ada faedahnya. Itu tidak, maaf ya, pembahasan semisal itu tidak berkelas ya, karena tidak ada ilmiahnya. Baik, kita langsung lanjut pada pembahasan. Khitbah adalah proses pendahuluan sebuah pernikahan yang tidak memiliki konsekuensi apapun. Catat baik-baik.
khitbah adalah proses pendahuluan sebuah pernikahan yang tidak memiliki konsekuensi apapun. Khitbah yang merupakan tuntunan syariat saja, ya, di sini dijelaskan bahwa tidak memiliki konsekuensi apapun. Sehingga ketika seseorang laki sudah meminang wanita, bukan berarti dia langsung bisa berbuat sesuka hati kepada wanita tersebut, tidak. Tidak membuat wanita yang halal, yang haram untuk dia menjadi halal, tidak. Coba pacaran. Dengan hanya menembak, lalu diterima, semua jadi halal. Boleh sentuhan, boleh pelukan, boleh ciuman, bahkan bisa sampai kepada persetubuhan. Nas'alullah taufiq wa sadad. Padahal pacaran tidak ada dalam tuntunan syariat. Tapi bisa menghalalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Waliyatubillah. Khitbah saja yang merupakan tuntunan syariat tidak demikian. Dia hanya sebagai rencana, niat baik untuk menikah, sehingga tidak memiliki konsekuensi apapun, tidak merubah status dia kepada wanita tersebut, dan tidak merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Sehingga artinya akad khitbah ini berbeda dengan akad nikah, dan hal ini dibenarkan oleh syariat Islam. Di sini ditegaskan kembali bahwa khitbah atau meminang itu tidak sama dengan akad nikah. Kalau akad nikah ada konsekuensinya, yaitu apa? Sesosok yang tadinya haram untuk kita menjadi halal untuk kita. Si wanita tersebut menjadi istri kita, si laki-laki tersebut menjadi suami kita. Itu akad nikah. Kalau khitbah tidak. Makanya ketika khitbah dan berujung pada batal menikah, hanya sebatas konfirmasi saja, tidak ada tuntutan syariat lainnya. Tapi kalau udah akad nikah, ketika mau berpisah, mau membatalkan pernikahan, harus ada tahapan, yaitu cerai. Ada masa iddah. Ya. Bahkan ketika sudah bercerai, ternyata misalkan tertarik ingin rujuk kembali, tapi setelah bercerai, ada peraturan kembali. Si laki-laki tidak boleh langsung menikahi wanita tersebut, si mantan istrinya, sampai si mantan istri menikahi dengan laki-laki lain, dan dengan laki-laki tersebut mencerai, baru dia boleh nikahi kembali. Tapi itu ada tahapan lain, memiliki konsekuensi yang sangat besar. Jadi sekali lagi, poin selanjutnya adalah khitbah itu tidak sama dengan akad nikah. Khitbah adalah proses yang dilakukan seorang laki-laki dalam meminta kepada seorang wanita atau kepada walinya. Ini berkaitan dengan ayahnya, pamannya, atau mahram yang bisa menjadi wali lainnya. Jadi khitbah adalah proses yang dilakukan seorang laki-laki dalam meminta kepada seorang wanita atau walinya untuk dinikahinya. Dan jika permintaannya tersebut disetujui oleh pihak wanita, maka kedudukannya tetap tidak lebih hanya sebuah janji untuk menikah, hanya rencana yang semoga Allah mudahkan untuk bisa terrealisasikan gitu. Bukan untuk menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Meskipun keduanya sudah merasa saling suka, cocok, dan setuju, namun keduanya tetap belum halal, sehingga mereka harus tetap menjaga batasan dengan lawan jenis sampai laki-laki tersebut melangsungkan akad pernikahan dengan wali si wanita tersebut. Karena banyak di antara praktik meminang ini, seorang laki-laki ketika sudah meminang wanita dan diterima pinangannya, dia boleh ajak main, dia boleh boncengan, dia boleh komunikasi chatting, telepon, video call tanpa adanya udzur syar'i. Makanya saya selalu mengingatkan, ketika kita sudah meminang seorang wanita, sampaikan kepadanya kita dan dia belum halal. Kalaupun mau komunikasi sesuatu yang memang ada maslahat yang besar, adanya kebaikan yang besar, misalkan membicarakan konsep pernikahan yang memang tidak bisa dibicarakan secara langsung karena jarak misalkan, atau bertanya sesuatu yang memang ada kebutuhan di situ, sehingga di luar kebutuhan jangan seperti tanya sudah makan belum, kamu nanti mau bulan madu di mana, nggak usah.
Semua hal yang tidak bermanfaat, yang hanya guyon-guyon, hanya bercanda-bercanda, silakan sampaikan, utarakan melalui chatting ataupun langsung ketika setelah menikah. Jadi anggapnya ketika kita sedang meminang wanita, ya anggaplah dia seperti wanita yang memang haram untuk kita, yang kita nggak kenal sama sekali, sehingga apa? Tidak ada komunikasi. Sebaiknya, kalaupun memang ada komunikasi, asalkan ada kepentingan yang maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya. Ingat, khitbah yang dilakukan tidak akan mengubah status kita dengan wanita tersebut sampai kita melangsungkan akad nikah di hadapan walinya. Jadi tetap dalam proses khitbah mereka berdua terikat dengan batasan batasan syariat Islam terhadap lawan jenis. Jadi nasihat dari saya bahwa bagi para lelaki yang suka dan tertarik dengan seorang wanita, maka datangilah rumahnya untuk menemui orang tuanya atau walinya dan ungkapkan perasaan kita bahwa kita tertarik dengan putrinya dan berniat untuk meminangnya. Bukan malah hanya berani lewat media sosial. Ya. Makanya beberapa bulan lalu ya ada sindiran dari anak-anak muda zaman sekarang. Apa itu? Ganteng doang ya, jemput perempuan depan gang. Mental cireng, mental kerupuk. Kalau kita tertarik dengan sosok wanita, datangi rumahnya, temui walinya. Dan utarakan perasaan kita kepadanya bahwa saya tertarik dengan putri Anda, saya ingin meminangnya. Selesai. Dan jaga jarak hingga akad nikah. Nah, bukan cuman jemput depan gang, chatting lain di media sosial. Nah, Allah musta'an. Hadahumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi diri kita dari fitnah wanita yang sangat dahsyat. Dan semoga Allah memberikan taufik pada mereka yang saat ini sedang terjebak di dunia kasmaran, sehingga bisa segera lepas dan bisa bertobat pada Allah dan menempuh pernikahan yang sesuai Islam. Amin. Jadi tanpa dibutuhkannya ada basa-basi, tidak perlu, langsung to the point ya. Sampaikan kepada walinya bahwa kita tertarik. Maka kesimpulannya, ketika Anda menyukai seorang wanita, pilihannya hanya ada dua ya. Halalkan atau putuskan. Kalau halalkan, jika kita merasa siap, sebagaimana kata Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, barang siapa di antara kalian sudah mampu al-ba'ah, kata ya Abdullah bin Abbas, makna al-ba'ah itu dua. Pertama, mampu ya melangsungkan akad nikah, berarti dia punya bekal untuk mengadakan walimah, walau bisyat, walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing, kalaupun tidak memiliki dana yang cukup untuk satu ekor kambing, yang penting bisa menyelenggarakan akad nikah. Lalu yang kedua, mampu melakukan hubungan intim. Maksudnya dia paham fikih hubungan intim, dia paham fikih jima. Karena jima itu bukan hanya memasukkan farji kita kepada farji wanita, tapi ada fikih di dalamnya harus kita gali, yang harus kita pelajari, harus kita amalkan. Karena ketika kita akan nikah saja, setelah itu ada sunnah-sunnah yang kita harus lakukan, kita sebaiknya lakukan dengan istri kita setelah akad nikah, ya, sholat berjamaah, sholat sunnah berdua, kemudian mendoakannya, gitu kan. Coba deh kita akan dapati
tahapan-tahapan itu nanti di bab kedua dalam pembahasan buku ini. Insya Allah ya, kita pelajari bertahap insya Allah. Semoga bermanfaat dan semua menjadi ilmu yang berkah. Sehingga konsekuensinya ketika kita mampu dengan memenuhi dua syarat tadi, al-maksud dari al-ba'ah ya, dan kita ingin menghalalkannya, maka caranya adalah dengan meminang dan menikahinya. Sedangkan jika belum mampu karena kita mungkin belum memiliki bekal yang cukup untuk walimah yang sederhana, tidak harus mewah, dan kita belum mengetahui ilmu tentang jima, kita belum mengetahui ilmu tentang pernikahan, maka hendaknya kita putuskan dan tinggalkan wanita tersebut agar tidak meracuni otak dan kehidupan kita. Selanjutnya, perlu kita ketahui juga bahwa meminang bukanlah syarat sah suatu pernikahan. Sehingga apabila pernikahan berlangsung tanpa didahului oleh pinangan atau khitbah, maka pernikahannya tetap sah. Namun tidak dipungkiri bahwa istilah meminang juga dijadikan oleh manusia sebagai sarana menuju pernikahan. Secara syariat, pernikahan memang akan tetap sah jika tidak diawali dengan meminang. Misalkan kita sebagai laki-laki tertarik dengan wanita, lalu kita datang ke keluarganya, sampaikan saya mau menikahinya hari ini misalkan. Dan memang pada saat itu mungkin KUA pun membolehkan untuk prosesnya misalkan. Atau misalkan saya mau menikahi putri bapak besok misalkan. Meskipun mungkin ini tidak sama seperti kita pinang ya. Sebetulnya pinang itu kan kita mengutarakan, saya tertarik, saya mau minang. Atau kalaupun kita tidak menyampaikan hal semisal itu, kita langsung saya mau menikahi ya. Tapi itu bukan berarti kita belajar tidak sopan, bukan. Justru inilah sebagai konsekuensi dari syariat Islam bahwa cara sebesar itu tetap sah pernikahannya dan tidak disalahkan dalam syariat, tetap dibenarkan. Hanya saja di sini kita harus paham bahwa di antara adat ya, kebiasaan masyarakat kita Indonesia khususnya ya, masyarakat juga memaklumi bahwa yang namanya pernikahan harus ada awalan dulu gitu kan ya, setidaknya ada datang dipinang dulu dan ada waktu di situ untuk persiapan misalkan, untuk berkas-berkas, untuk mempersiapkan bekal-bekal lainnya gitu kan ya. Jadi meskipun demikian ya, istilah khitbah atau meminang ini sudah dimaklumi oleh masyarakat bahwa itu adalah sebagai sarana awal menuju pernikahan. Sehingga tahapan sebelumnya seperti pengenalan misalnya sebaiknya tidak ditempuh karena akan banyak mafsadatnya ya, akan berujung kepada pacaran atau semisalnya. Allah waliyut taufiq. Dan salah satu manfaat adanya anjuran khitbah sebelum menikah adalah untuk memastikan bahwa wanita yang akan dinikahi tidak sedang dalam pinangan orang lain. Karena Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'din. ولا يخطب الرجل على خطبات أخيه حتى يترك الخاتب قبله أو يأذن له الخاتب." أو كما قال رضي الله عنه. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawar untuk dibeli oleh orang lain, dan melarang seseorang meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain sampai orang yang meminang pertama tersebut meninggalkannya atau membatalkannya atau mengizinkannya atau melepaskannya. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 5142. Maka hal tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian bagi para laki-laki dan wanita yang akan menikah, karena sangat banyak saat ini di antara para laki-laki yang meminang dan wanita yang menerima pinangan menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan baginya untuk memilih pasangan hidup yang sesuai hawa nafsunya, sesuai seleranya.
maka hal tersebut salah dan sangat menyelisihi syariat Islam. Dari penuturan panjang ini bahwa di antara manfaat khitbah adalah untuk memastikan bahwa wanita yang akan kita nikahi aman dari pinangan orang lain. Sehingga ketika ada orang laki-laki yang datang menemui wali wanita tersebut setelah datangnya kita, setelah khitbahnya kita, maka laki-laki tersebut tidak boleh meminangnya. Karena apa? Wanita tersebut sudah dalam pinangan kita. Ya, ini adalah di antara manfaat dari khitbah. Tapi ketika kita merasa mungkin ingin melepasnya dengan pertimbangan yang lainnya, misalkan saya tidak jadi meminangnya, misalkan kita utarakan kepada walinya atau kepada wanita tersebut bahwa saya maaf tidak jadi meminang atau menikahi Anda, atau saya tidak jadi menikahi putri Anda. Maka dengan pernyataan semisal ini kita menunjukkan kita sudah mengizinkan dia untuk dipinang oleh orang lain. Dia bebas dari pinangan kita dan laki-laki lain boleh meminang wanita tersebut. Dan konsekuensi selanjutnya dari khitbah adalah bukan untuk kita coba-coba, karena di antara praktiknya ada yang salah kaprah ya. Saya mau nazar, saya mau mendatangi wanita yang akan saya nikahi, saya tertarik dengannya, saya mau melihat dulu, lalu saya pinang. Dipilih-pilihlah sesuai seleranya, sesuai hawa nafsunya. Kalau dirasa dia kurang cocok, dicari yang lain. Kalau ternyata dia menemukan yang lebih baik, yang sesuai harapannya, dia batalkan wanita yang sebelumnya dipinang, lalu dia pinang wanita lain. Ini pun tidak boleh demikian. Kalau kita tertarik, kita datang, kita mungkin melihat sosok yang akan kita nikahi. Ya, kalau tertarik, ada sesuatu yang membuat kita tertarik dengannya, lalu pinang. Dan kalau tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang syar'i, yang mungkin mafsadatnya tidak banyak, ya jangan dibatalkan. Kecuali ketika kita sudah pinang dan ternyata kita tahu dia punya penyakit yang membahayakan, atau sesuatu yang tidak kita harapkan dan fatal akibatnya nanti, maka kita boleh membatalkan. Baru kita setelah itu boleh mencari wanita lain dan meminangnya. Selama kita belum membatalkan atau masih terikat dengan khitbah ini, ya sudah, lempeng saja, fokus kepada wanita ini, jangan tengok kanan kiri dulu gitu loh. Ini banyak yang demikian, bahkan pelakunya bukan hanya orang awam, masih di antara penuntut ilmu masih yang demikian. Waliyadzubillah, nasallallahu taufiq wa sadad ya. Ini pelajaran untuk kita dan pelajaran untuk kalian, untuk mereka maksudnya, bahwa masalah wanita bukan masalah yang mudah. Karena kalau kita sembarangan dalam menyikapinya, kita akan terjebak dengan banyaknya lubang kesalahan. Dan sebetulnya dalam proses khitbah pun, dalam proses khitbah ya, ada banyak prosesnya, ada banyak tahapannya. Di antaranya nanti kita juga boleh memandangnya. Jadi ketika proses khitbah itu kan kita melihat tuh, sebagaimana di awal pembahasan tadi, di awal kajian ini saya mengutarakan bahwa kita boleh melihat seorang wanita yang bukan istri kita belum menikah dengannya, tapi kita boleh melihatnya. Yang awalnya kita nggak boleh lihat wanita yang haram, tapi ini menjadi halal meskipun statusnya kita masih haram, tapi melihatnya menjadi halal. Kapan? Ketika kita akan menikahinya. Begitupun sebaliknya, wanita boleh melihat laki-laki, laki-laki melihat wanita. Tapi ini harus ada aturan yang kita perhatikan juga. Tapi insya Allah tentang tahapan atau mungkin hal-hal yang dibolehkan dalam khitbah, diantaranya adalah kita boleh memandangnya. Insya Allah akan kita kaji di pertemuan selanjutnya dan dilanjut dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kita cukupkan pembahasan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala yang datang dari Allah, segala yang salah datang dari diri saya dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.